Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen sesi ke-6 dengan dosen pengampu Ibu Salik Vinimaris tentang identifikasi mesin perangkat keras atau hardware. Saya Tina Isneni dengan NIM 2023 0080295 kelas MN23G. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian desktop atau PC adalah komputer pribadi atau personal komputer atau PC yang dirancang untuk digunakan di satu lokasi tetap, biasanya di atas meja kerja atau meja komputer. Berbeda dengan laptop atau komputer portable lainnya, desktop atau PC memiliki komponen yang terpisah dan memerlukan sambungan listrik secara terus-menerus untuk dapat beroperasi. Selanjutnya yaitu ada jenis penyimpanan primer yang terdiri dari RAM atau Random Access Memory. Jenisnya yaitu ada DDR4 garis miring DDR5. Fungsinya untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU atau RAM, memberikan kecepatan akses yang tinggi, memungkinkan operasi multitasking dan pengolahan data yang lebih efisien. Kapasitas umum berkisar antara 8 GB hingga 64 GB untuk penggunaan profesional. Yang kedua yaitu ada jenis penyimpanan sekunder yang terdiri dari hard disk drive atau HDD dan solid state drive atau SSD. Hard disk drive atau HDD kapasitas umumnya antara 500 GB hingga 4 TB. Fungsinya untuk menyimpan data dalam jumlah besar dengan harga yang lebih ekonomis. HDD lebih lambat dibandingkan SSD, tapi cocok untuk penyimpanan data jangka panjang. Yang kedua yaitu ada solid state drive atau ESD. Kapasitas umumnya antara 256 GB hingga 2 TB. Fungsinya untuk penyimpanan yang lebih cepat dan efisien daripada HDD. SSD meningkatkan kecepatan booting dan loading aplikasi, cocok untuk sistem operasi dan aplikasi yang sering digunakan. Yang ketiga dari jenis penyimpanan sekunder ada M2 NVMe SSD, kapasitasnya mulai dari 256 GB hingga 2 TB. Fungsinya yaitu tipe SSD ini menggunakan antarmuka NVMe untuk kecepatan transfer data yang sangat tinggi dibandingkan SSD SATA. Ideal untuk gamer atau pengguna yang memerlukan kecepatan tinggi. Selanjutnya kita akan membahas perangkat input yang ada dalam desktop atau PC. Yang pertama yaitu ada keyboard, fungsi utamanya untuk memasukkan data dan mengendalikan sistem. Terdapat berbagai jenis seperti mekanik, membran, atau ergonomis. Yang kedua itu ada mouse, perangkat pengendali utama untuk interaksi dengan antarmuka pengguna. Jenis inklusi adalah mouse optik dari laser. Yang ketiga yaitu ada scanner, digunakan untuk mengkonversi dokumen fisik ke format digital untuk penyimpanan atau pengeditan selanjutnya. Yang keempat yaitu ada webcam, kamera yang memungkinkan video call dan konferensi video, penting untuk komunikasi jarak jauh. Yang terakhir yaitu ada mikrofon, digunakan untuk memasukkan audio baik untuk komunikasi maupun perekaman suara. Selanjutnya kita akan membahas perangkat output yang ada dalam desktop atau PC. Yang pertama yaitu ada monitor, menampilkan visualisasi data dan informasi yang dihasilkan oleh PC. Tipe layar dapat berupa LED atau LCD dengan resolusi mulai dari HD hingga 4K. Yang kedua yaitu ada printer, tersedia dalam bentuk inkjet atau laser, digunakan untuk menghasilkan salinan fisik dokumen atau gambar.
Yang ketiga dari perangkat output yaitu speaker, mengeluarkan suara dari aplikasi yang berjalan di desktop, penting untuk multimedia dan gaming. Yang terakhir yaitu ada proyektor, digunakan untuk menampilkan konten visual ke permukaan yang lebih besar untuk presentasi. Yang selanjutnya kita akan membahas evaluasi hardware desktop atau PC. Yang pertama yaitu ada kinerja. Kinerja desktop atau PC ditentukan oleh komponen utama seperti CPU, RAM, dan GPU. CPU atau prosesor dengan kecepatan tinggi dan banyak inti meningkatkan kemampuan pemrosesan. Misalnya, CPU Intel Core 17 biasanya menawarkan lebih banyak inti dan thread dibandingkan dengan Intel Core i3 yang berdampak pada pengelolaan multitasking dan aplikasi berat. Yang kedua yaitu RAM. Kapasitas RAM yang lebih besar seperti 16 GB dibandingkan 8 GB memungkinkan sistem untuk menjalankan lebih banyak aplikasi secara bersamaan tanpa mengalami penurunan kinerja. Kecepatan RAM dalam MHz juga berperan dalam mempercepat akses data. Yang ketiga yaitu ada GPU. Kartu grafis tergantung pada tujuan penggunaan, apakah untuk gaming, desain grafis, atau pengelolaan video. GPU modern dengan memori FRAM yang cukup menawarkan peningkatan visual dan kemampuan pemrosesan grafis yang signifikan. Yang kedua dari evaluasi hardware yaitu ada kapasitas penyimpanan. Kapasitas penyimpanan sangat penting dalam menentukan seberapa banyak data dan aplikasi yang dapat disimpan. HDD versus SSD, hard disk drive HDD menawarkan kapasitas yang lebih besar dengan harga lebih rendah. Sementara solid state drive SSD menawarkan kecepatan baca atau tulis yang jauh lebih cepat. Menggunakan ESD, sistem operasi dan HDD untuk penyimpanan data memberikan keseimbangan antara kecepatan dan kapasitas. Ekspansi penyimpanan, desktop PC seringkali memiliki ruang untuk menambah drive baru, memeriksa jumlah slot yang tersedia, baik untuk HDD maupun SSD, penting untuk fleksibilitas di masa depan. Yang ketiga dari evaluasi hardware yaitu ada kompatibilitas. Semua komponen hardware harus kompatibel satu sama lain dan dengan sistem operasi yang akan digunakan. Motherboard memastikan motherboard mendukung CPU yang dipilih dan memiliki slot yang cukup untuk RAM serta GPU. Jenis slot RAM DDR4 versus DDR5 juga harus diperhatikan. Sistem operasi memeriksa apakah perangkat keras mendukung sistem operasi yang diinginkan seperti Windows, Linux, atau Mac OS. Yang selanjutnya dari evaluasi hardware, poin keempat yaitu ada biaya. Biaya total mencakup tidak hanya harga pembelian perangkat keras tetapi juga biaya operasional dan pemeliharaan. Pengeluaran awal, memilih antara berbagai level spesifikasi dapat membawa variasi harga yang signifikan. Mempertimbangkan nilai jangka panjang dari komponen, apakah dapat di-upgrade adalah kunci untuk efisiensi biaya. Biaya pemeliharaan, beberapa komponen mungkin memerlukan lebih banyak perawatan atau lebih sering diganti. Jadi penting untuk mempertimbangkan durabilitas dan perawatan komponen. Yang selanjutnya yaitu ada keandalan. Keandalan mencakup kualitas dan umur panjang hardware, yaitu yang pertama ada merek, memilih komponen dari produsen yang memiliki reputasi baik dalam kualitas produk dan dukungan pelanggan. Misalnya merek-merek seperti Asus, MS untuk motherboard, dan Nvidia, AMD untuk kartu grafis seringkali mendapatkan ulasan positif. Garansi, memiliki garansi yang baik dapat memberikan ketenangan pikiran jika terjadi kerusakan. Selanjutnya yaitu ada mudah dalam perawatan. Desain desktop harus memungkinkan akses mudah kepada komponen untuk pemeliharaan dan upgrade. Yang pertama itu terdiri dari desain casing yang memiliki akses mudah ke bagian dalam
dan area untuk mengatur kabel dapat mengurangi waktu dan usaha dalam perawatan. Pembersihannya yaitu dengan memudahkan pembersihan debu agar kinerja tetap optimal. Jadi komponen yang menawarkan desain yang mendukung cairan udara yang baik akan bermanfaat. Selanjutnya yaitu poin evaluasi hardware, ada daya tinggi atau power consumption. Efisiensi penggunaan daya menjadi penting terutama dalam konteks biaya operasional dan dampak lingkungan. Efisiensi energi, yaitu dengan memilih komponen yang memiliki rating efisiensi tinggi seperti PSU dengan sertifikasi 80+ dapat mengurangi penggunaan energi dan biaya. Ukuran PSU memastikan bahwa PSU atau Power Supply Unit memiliki kapasitas yang cukup untuk mendukung semua komponen dengan margin yang aman. Selanjutnya itu ada fleksibilitas. Fleksibilitas merujuk pada sejauh mana desktop dapat di-upgrade atau dimodifikasi di masa depan. Slot dan port ekspansi memiliki cukup slot PCIe untuk GPU dan kartu tambahan lainnya, serta port USB dan koneksi lainnya untuk peripheral baru, meningkatkan fleksibilitas sistem. Kompatibilitas dengan teknologi baru, memilih komponen yang mendukung teknologi terbaru seperti Thunderbolt atau USB-C untuk memastikan masa depan perangkat tetap relevan. Selanjutnya dari evaluasi hardware yaitu bobot dan ukuran. Meskipun desktop biasanya tidak dirancang untuk mobilitas, ukuran casing dan bobot masih berpengaruh. Ruang meja, memastikan ukuran desktop sesuai dengan desk workspace, terutama jika ada batasan dalam ruang. Portabilitas, dalam beberapa konteks seperti LAN party, ukuran dan bobot dapat menjadi faktor. Yang terakhir yaitu ada estetika. Penampilan fisik desktop termasuk warna dan desain dapat mempengaruhi pilihan pengguna. Yang pertama yaitu dilihat dari desain casing. Desain modern dengan pencahayaan RGB dan jendela transparan dapat menarik bagi gamer dan pengguna yang peduli estetika. Beberapa juga memilih casing minimalis untuk penampilan yang profesional. Keterpaduan, memastikan komponen lain seperti keyboard, mouse, dan monitor serasi dengan estetika desktop untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Baik, mungkin cukup sekian presentasi tugas sesi ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penjelasan yang keliru dan perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.